10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kita jumpa kembali di episode ke-137. Kali ini saya akan berbagi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu peubah. Materi ini adalah masuk di modul pembelajaran matematika SD untuk mahasiswa UT yang memprogramkan mata kuliah ini. Silahkan kalian lihat di modul ketiga di bagian bilangan bulat. Nah, di bagian bilangan bulat itu ada materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Kita bahas bagaimana solusi penyelesaiannya. Kita juga akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya sampai selesai. Baik, adapun tujuan kita setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat menentukan solusi dari PLSP. Itu kita kepanjangannya dari persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan PTLSP atau pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian juga diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan PLSP dan PTLSP. Baik, nah kita mulai pengertian dulu bahwa persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang memiliki maksimal satu variabel berpangkat 1. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk variabel X, ini X adalah disebut variabel, sedangkan A-nya disebut koefisien, sedangkan B ini disebut dengan konstanta. Jadi di sini ini hanya memiliki, jadi persamaan ini hanya memiliki satu solusi. Jadi untuk persamaan linear satu variabel yang selanjutnya kita singkat menjadi PLSP ya. Jadi nanti untuk penulisan PLSP itu adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian untuk pertidaksamaan linear satu variabel yang kemudian kita singkat menjadi ini tidak ada isinya. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Kira-kira bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Ya, jadi ini tandanya bisa kita ganti, apakah dia kurang dari, apakah lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Baik, sekarang kita ambil beberapa contoh sebagai bahan untuk referensi bagi mahasiswa sehingga nanti ketika menemukan soal yang seperti ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kita mulai contoh nomor 1. Itu tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 3 sama dengan 9. Jadi ini kedua ruas kita kurangi atau kita tambahkan dari lawan dari 3 ya. Jadi kita harus ketahui dulu bahwa ini adalah variabel sedangkan ini adalah konstante.
kemudian koefisiennya ini adalah 1. Jadi kita bisa menentukan bahwa koefisiennya itu 1 karena di depan variabel X ini adalah 1. Kemudian konstanta itu sama dengan 3 dan 9. Nah, untuk menentukan solusi dari persamaan ini, mungkin kita sudah bisa perkirakan bahwa supaya kalimat ini menjadi benar, makanya X-nya bisa diganti dengan bilangan 6. Tapi bagaimana caranya? Jadi kita sepakat dulu bahwa usahakan variabel X itu selalu di kiri, ya, sedangkan konstantanya selalu di kanan. Jadi ini kiri, ini kanan, ya. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa sekarang untuk soal ini variabelnya sudah di kiri. Nah, tinggal konstante 3 ini hanya harus berada di sebelah kanan. Dengan demikian masing-masing kedua ruas kita tambahkan dengan lawan dari 3, yaitu minus 3. Dengan demikian kalau kita lanjutkan, X kemudian positif 3 ditambah dengan negatif 3, itu hasilnya adalah 0. Kemudian 9 ditambah negatif 3, maka hasilnya adalah 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, sedemikian sehingga X sama dengan 6, di mana X adalah bilangan real. Beginilah cara penulisan untuk himpunan penyelesaian. Atau bisa juga kita tuliskan himpunan penyelesaian dari X ditambah 3 sama dengan 9, di mana X adalah bilangan bulat, yaitu 6, ya, boleh. Karena kita masih membahas bilangan bulat, jadi kita menggunakan ini saja, ya. Ya, kita menggunakan ini karena materi kita masih berkaitan dengan bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, ya. Soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 2 sama dengan 2x tambah 10. Tadi kita sudah sepakat bahwa yang mengandung variabel kita letak berada di sebelah kiri, ya. Kemudian untuk yang konstante itu kita usahakan berada di kanan. Nah, coba kalian perhatikan bahwa kita inginkan agar variabel bilangan yang mengandung variabel itu kita berada kiri. Dengan demikian langkah yang harus kita lakukan adalah, ya, jadi 3x dikurangi 2 itu sama dengan 2x tambah 10. Ini ada di sebelah kanan, berarti kita harus menjumlahkan lawan dari 2x. Dengan demikian kita tambahkan dengan negatif 2x. Dengan demikian kita selesaikan, jadi 3x dikurangi 2x, sudah jelas hasilnya adalah, kita boleh tuliskan 3x ditambah negatif 2x dikurangi 2 sama dengan ini 2x. Jika dikurangi dengan 2x hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis, jadi tinggal 10. Kemudian yang tidak mengandung variabel konstantenya 2 di sebelah kiri, jadi kita harus jumlahkan lawan dari negatif 2. Dengan demikian ditambahkan dengan positif 2. Dengan demikian kalau kita selesaikan ini, maka hasilnya adalah 3x dikurangi 2x tinggal x, sedangkan negatif 2 itu ditambah dengan 2 hasilnya 0, jadi tidak perlu dituliskan lagi, sedangkan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Dengan demikian kita dapatkan hasil akhir adalah 12.
Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa himpunan penyelesaian dari 3x dikurang 2 sama dengan 2x ditambah 10 itu adalah 12, di mana x adalah bilangan bulat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 5x ditambah 8 sama dengan 23. Jadi dengan sering berlatih, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan solusi dari persamaan linear satu variabel. Nah, kita ketahui bahwa yang kebetulan di sebelah kiri ada konstante, kemudian adalah positif 8. Dengan demikian kita langsung saja menjumlahkan dengan lawan dari 8, berarti ditambahkan dengan negatif 8. Dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa negatif 5x itu positif 8 ditambah dengan negatif 8 hasilnya 0, kemudian 23 ditambah dengan negatif 8, maka hasilnya adalah 15 ya. Hasilnya adalah 15. Nah, perhatikan, ini diharapkan supaya koefisiennya bernilai 1. Maka kedua ruas harus dikalikan dengan negatif 1/5. Kenapa negatif 1/5? Pertama di sini adalah negatif. Kedua, ketika negatif 5 dikalikan dengan negatif 1/5, maka koefisiennya akan menjadi 1. Ingat bahwa negatif 5 jika dikalikan dengan negatif 1/5, maka hasilnya adalah 1. Dengan demikian ini bernilai 1. Jadi negatif 5 dikali dengan negatif 1/5, maka hasilnya adalah x. Kemudian 15 dikali dengan negatif 1/5, itu hasilnya adalah 15 dikali negatif 1/3, hasilnya di negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari negatif 5x ditambah 8 sama dengan 23, di mana x adalah bilangan bulat, yaitu negatif 3. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan bahwa kedua ruas ini, kedua ruas kiri ada variabel x, ruas kanan juga ada variabel x, kemudian ruas kiri ada konstante, ruas kanan juga ada konstante. Sesuai dengan kesepakatan bahwa bilangan yang mengandung variabel diusahakan selalu berada di sebelah kiri, sedangkan konstantenya berada di sebelah kanan. Dengan demikian kita bisa selesaikan ya. Jadi 5x ditambah 6 sama dengan 2x dikurang 3. Masing-masing kedua ruas ditambahkan berapa? Ya, betul sekali. Lawan dari positif 6. Berarti ditambahkan dengan lawan dari 6 itu adalah negatif 6. Dengan demikian kita selesaikan dulu. 5x positif 6 ditambah dengan lawannya, hasilnya pasti 0. Kemudian sama dengan 23. Perhatikan, mohon maaf, 2x ya, 2x yang ini. Negatif 3 ditambah dengan negatif 6, pasti hasilnya adalah negatif 9. Nah, perhatikan, kita ketahui bahwa untuk variabel x-nya yang ada di kanan, makanya harus ditambah dengan lawan dari positif 2x. Kalau begitu ditambahkan dengan negatif 2x. Dengan demikian saya bisa tuliskan bahwa 5x ditambah dengan negatif 2x, maka hasilnya adalah 3x. Kemudian 2x ditambah lawannya, maka hasilnya 0. Jadi ini sisa negatif 9. Perhatikan, kedua ruas diusahakan supaya variabel x ini koefisiennya 1, makanya harus dikali dengan 1/3.
Kalau seandainya di sini 4, berarti dibagi 1/4. Kalau 5, 1/5 dan seterusnya. Dengan demikian, ketika 3x kita kalikan dengan 1/3, tinggal x. Sedangkan negatif 9 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 untuk x bilangan bulat. Sekarang kita akan beralih ke soal berikutnya, yaitu beberapa contoh yang berkaitan dengan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi ada 4 nomor contoh persamaan linear satu variabel. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang untuk pertidaksamaan linear ada 3 contoh yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah x ditambah 5 kurang dari 12. Kemudian bagian B-nya 5x ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 4x ditambah 2. Kemudian C-nya 3x kurang 4 lebih dari atau sama dengan 7x ditambah 8. Ya, kita selesaikan. Yang pertama adalah x ditambah 5 kurang dari 12. Ingat, kita masih sepakat bahwa yang tidak mengandung variabel konstantenya itu bilangan yang tidak mengandung variabel kanan. Dengan demikian lebih baik persamaan ini kita tuliskan dulu ke dalam bentuk ini ya. Ini kita ganti dulu dalam bentuk sama dengan. Kemudian kita selesaikan seperti contoh yang di atas. Kita tambahkan lawan dari positif 5. Positif 5 ditambahkan dengan negatif 5 hasilnya 0. Kemudian 12 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan dengan demikian kita ubah tandanya, tanda sama dengan tanda yang awal, berarti x kurang dari 7. Ingat, di mana x di sini adalah bilangan bulat. Kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka kurang lebih gambar seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan pada garis bilangan ya, maka kita ini misalkan 0 1 2 3 4 5 6 7 ya. Maka ini kita kasih bulatan kosong karena tandanya tidak memuat tanda sama dengan. Nah, ini kita gambar karena ini adalah bilangan bulat, maka ini kan kita lihat. Jadi kalau misalkan di sini 0 1 2 3 4 5 6 7, berarti ini ya, kasih titik begini karena dia merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari 7 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian B, perhatikan bagian B-nya. Bagian B 5x ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 4x ditambah 2 ya. Nah, ini untuk penulisan ini bisa juga kita tuliskan ke dalam penulisan simbol himpunan penyelesaiannya adalah x, sedemikian sehingga x kurang dari 7, di mana x adalah bilangan bulat ya. Boleh dituliskan seperti itu. Sekarang kita selesaikan seperti kesepakatan semula bahwa variabel x itu kita usahakan di kiri, kemudian yang tidak mengandung variabel usahakan di kanan. Dengan demikian saya bisa melakukan hal yang seperti ini, berarti harus tambahkan lawan dari positif 5 ya. Maka hasilnya adalah 5x positif 5 ditambah dengan 5 itu hasilnya 0. Nah, ini oke, mohon maaf saya ulangi, kita ulang ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ini, terlebih dahulu begini dulu, kita tuliskan dalam bentuk persamaan ya, sama dengan 4x ditambah 2. Kemudian kita tambahkan dengan lawan dari 5, maka hasilnya adalah 5x ini positif 5 ditambahkan dengan negatif 5 hasilnya 0. Kemudian 4x positif 2 ditambah dengan negatif 5, maka hasilnya adalah tinggal negatif 3. Dengan demikian ini lanjut, kita tambahkan lawan dari berapa?
lawan dari 4x, jadi negatif 4x. Hasilnya 5x ditambah dengan negatif 4x, itu hasilnya negatif 3 karena ini sudah menjadi 0. Kemudian 5x ditambah negatif 4x itu hasilnya sisa x sama dengan negatif 3, atau x kembalikan ke posisi awal lebih dari atau sama dengan negatif 3. Jadi dengan demikian kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x lebih dari atau sama dengan negatif 3, di mana x adalah bilangan bulat ya, di mana x adalah bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan soal bagian C. Seperti biasa kita tulis dulu persamaannya seperti ini, 3x dikurang 4 sama dengan 7x ditambah 8. Nah, ini perhatikan, kita sepakat bahwa kedua ruas ditambahkan dengan lawan dari negatif 4. Hasilnya adalah 4. Kita tambahkan dengan 4. Jadi 3x negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0. 7x 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Perhatikan, ditambahkan hasilnya 12 ya. Kemudian kita tambahkan lawan dari lawan dari 7. Berarti negatif 7x. 3x ditambah negatif 7x sama dengan 12. Di sini hasilnya adalah negatif 4x sama dengan 12. Di sini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena variabel x koefisiennya negatif, sedangkan tandanya itu adalah lebih dari. Jadi sebelum kita selesaikan, kita harus kembalikan ke posisinya kembali ya. Negatif 4x lebih dari atau sama dengan 12. Nah, ketika ini mau dijadikan koefisien 1, berarti masing-masing dikali dengan negatif 1/4. Nah, ketika koefisien variabel itu negatif, ketika dikalikan dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Jadi dengan demikian, saya bisa menuliskan seperti ini. X negatif 4x dibagi dengan negatif 1/4, maka hasilnya tinggal positif. Ini harus dibalik tandanya ya. Tandanya 12 dikali dengan 1/4, maka hasilnya adalah negatif 3. Di sini harus hati-hati ya. Karena ketika kita dapatkan koefisien dari variabel negatif, sedangkan soalnya tandanya pertidaksamaan atau ketidaksamaan, maka tandanya harus dibalik ya. Kalau di sini kurang dari, dibalik jadi lebih besar. Jadi dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari atau sama dengan negatif 3, di mana x adalah bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan soal bagian D. Soal bagian D adalah tentukan himpunan penyelesaian 5x tambah 8 kurang dari atau sama dengan 7x kurang 4. Langkah pertama kita ubah dulu persamaan menjadi bentuk persamaan, sama dengan 7x dikurangi dengan 4. Perhatikan bahwa kita sudah mahir bahwa kedua ruas harus ditambahkan dengan lawan dari positif 8. Jadi kalau begitu 5x ini tidak perlu ditulis lagi, karena positif 8 ditambah dengan lawannya akan menghasilkan 0. Jadi 7x ini negatif 4 ditambah dengan negatif 8, maka hasilnya dia adalah negatif 12 ya. Ini. Kemudian kedua ruas kita tambahkan lagi lawan dari koefisien 7. Jadi di sini menjadi min 7x ya. Jadi 5x ditambah dengan min 7x itu sama dengan negatif 12. Kenapa negatif 12? Karena ketika bilangan positif ditambahkan dengan negatif, atau maksud saya dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Oke, ini kita selesaikan bahwa 5 ditambah
negatif 7, Anda punya uang 5, dibayarkan 7, berarti hasilnya adalah negatif 12 sama dengan negatif, maksud saya negatif 2 X sama dengan 12. Ingat, jangan melakukan perubahan apapun sebelum Anda mengembalikan ke soal semula, tanda semula, karena ini variabelnya koefisiennya negatif. Jadi negatif 2X kurang dari negatif 12. Perhatikan, yang perlu diperhatikan di sini adalah koefisien dari variabel X. Jika dia negatif, hati-hati, tandanya harus berubah. Jadi kedua ruas saya kalikan dengan negatif 2. Kenapa negatif 1/2? Dikali dengan negatif 1/2. Kenapa dikali negatif 1/2? Karena koefisiennya di sini adalah 2, ya. Dengan demikian, ketika negatif 2 dikali dengan negatif 1/2, maka hasilnya adalah sisa. Tinggal ini, tandanya harus dibalik. Negatif 12 dikali negatif 1/2, hasilnya adalah 6. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 6, di mana X adalah bilangan bulat. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk garis bilangan, ya, garis bilangan itu gambarnya seperti ini kira-kira, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini full, ya, 6. Berarti ini harus lari ke kanan. Kenapa lari ke kanan? Karena ini tandanya lebih dari. Kalau kita tuliskan, berarti jawabannya itu 6, 7, 8, dan seterusnya. Baik, untuk soal terakhir kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin penerapannya. Kita masuk ke soal penerapan, ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal-soal penerapan. Silahkan dibuka di modul 3 soal formatif 2. Nah, atau soal latihannya, ya. Di soal latihan kita lihat soal nomor 7 dan nomor 8. Kita mulai dari nomor 7, ya. Kita mulai dari nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, perhatikan. Soal nomor 7 diketahui, ya, kita tulis saja diketahui. Itu panjangnya dalam bentuk persamaan linear X ditambah 3 cm. Kemudian lebarnya itu sama dengan X ditambah 2 cm. Nah, yang pertama pertanyaannya, ditanyakan itu ada, yang pertama adalah nyatakan keliling. Itu nyatakan keliling untuk paling sederhana. Kemudian B, jika kelilingnya 42, maka hitunglah X-nya. Jadi X-nya berapa? Kemudian C, berapa panjang dan lebarnya? Berarti panjangnya berapa, sedangkan lebarnya berapa. Baik, kita jawab solusinya, ya. Kita berikan solusi. Pertama, kita ketahui bahwa keliling itu untuk berbentuk persegi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kita ketahui panjangnya adalah X tambah 3, jadi 2 dalam kurung X ditambah 3, ini panjangnya. Kemudian ditambah 2 kali lebar, jadi X ditambah 2, ini lebar. Dengan cara perkalian, kalikan ke dalam jadi 2 kali X, hasilnya 2X ditambah 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali X, 2X, ditambah 2 kali 2, 4, ya. Dan dengan demikian, variabel yang sama dijumlahkan, bilangannya mengandung variabel dijumlahkan dengan bilangan dengan mengandung variabel, kemudian bilangan yang tidak mengandung variabel juga dijumlahkan masing-masing, ya. Untuk 2X tambah 6 tidak bisa dijumlahkan karena berbeda. Jadi 2X ditambah 2X jadi 4X, ditambah dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Inilah bentuk paling sederhana untuk kelilingnya, ya. Sekarang kita lanjutkan untuk
bagian B, pertanyaan B. Pertanyaan B itu menyatakan bahwa jika kelilingnya 42, maka tentukan nilai X. Jadi kalau begitu ini diganti saja 42. Tapi kita tulis dalam bentuk seperti ini. Cuma dibalik saja ya. Itu sama dengan 42. Kenapa 42? Karena kelilingnya ya. Ini. Jadi 4X ditambah 10. Ini mohon maaf, ini harus kita selesaikan dengan seperti yang pernah diajarkan sebelumnya, yaitu ditambah dengan lawan dari 10. Dengan demikian ini kita langsung sama dengan saja 42 dikurangi 10 menjadi 32 ya. Jadi X, jadi masing-masing dikali dengan 1/4, maka X nya sama dengan 30 bagi 4 sama dengan 8. Jadi X nya sama dengan 8 ya. Kemudian yang terakhir, berapakah panjangnya? Panjangnya kan diketahui sama dengan X ditambah 3 dengan dengan memasukkan atau mensubstitusi X sama dengan 8 di persamaan X tambah 3, maka 8 tambah 3 sama dengan 11 cm. Sedangkan lebarnya itu X ditambah 2 dengan mensubstitusi X sama dengan 8, maka hasilnya adalah 10 cm. Demikian soal nomor 7. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 8 yang terakhir. Nomor 8 kita diketahui sini suatu balok rusuk-rusuknya dibuat dari batang kawat dengan panjang masing-masing. Panjangnya X ya, kemudian X ditambah 2, kemudian X tambah 8. X tambah 8. Kemudian sesuai dengan gambar ya. Jadi ini tingginya X ya. Ini kita kasih tinggi, kemudian lebar. Ini lebarnya, kemudian ini panjangnya ya. Jadi ini berbentuk sebuah bangun ruang. Nah, kalau kita tentukan panjang seluruh kawat, di sini ada berapa X? Ada berapa tingginya? Jadi panjang seluruh kawat itu 4 kali tinggi. Kenapa 4 kali tinggi? Tingginya 1, 2, 3, 4. Ditambah lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali lebar ditambah panjangnya 1, 2, 3, 4. Ini panjangnya berarti 4 kali panjang. Atau bisa juga kita singkat 4 kali tingginya ditambah dengan lebarnya ditambah dengan panjangnya. Dengan demikian jumlah seluruhnya adalah 4. Tinggal ganti atau substitusi T sama dengan X. Kemudian kita tambahkan dengan X tambah 2. Itu lebarnya. Kemudian kita tambahkan dengan panjangnya. X tambah 8. Oke ya. Jadi ini boleh pakaikan kurung. Nah, ketika kita buka kurungnya maka X tambah 2 tambah X tambah 8, maka diperoleh 4. X nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 3X ya, karena X nya ada 3 jadi 3X ditambah 2 tambah 8 10. Dengan mengalihkan ke dalam 4 kali 3 12X ditambah 40. Inilah panjang seluruh kawat dalam bentuk X ya. Kemudian B-nya, bila kawat yang dipakai panjangnya tidak melebihi 84 cm, tentukanlah pertidaksamaan yang paling sederhana. Nah, ini perhatikan, tidak melebihi dari 84. Jadi kalau begitu kita tuliskan persamaannya tidak boleh melebihi, berarti kita harus tulis kurang dari 84. Tidak melebihi berarti boleh sama dengan 84 ya. Berarti 84 tidak melebihi berarti boleh menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan 84. Karena 12X tambah 40 itu tidak boleh lebih dari 84, tapi bisa sama dengan 84. Dengan cara yang sudah kita bahas untuk PT-LSP, maka bisa kita selesaikan. Ini adalah bentuk
paling sederhana dari yang dimaksud di soal B-nya. Baik, kita lihat apabila kita disuruh menjelaskan secara konkret ke siswa untuk menyelesaikan persamaan linear. Misalkan ada bentuk seperti ini, 2x ditambah 4 itu sama dengan misalkan di sini 12 ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan x-nya berapa? Kita buat sebuah timbangan. Gambar sebuah timbangan. Ingat, timbangannya harus seimbang beratnya kiri dan kanan. Ini ada dua kotak, kotak itu kita misalkan adalah 2x-nya 2 kotak ditambah 4 kelereng ya. Ada 4 kelereng. Kemudian di sebelah kanan itu ada 12 kelereng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian untuk mendapatkan variabel x-nya itu kedua ruas kita ambil 4 kelereng. Jadi ini kita ambil 4 kelereng, ambil 4 kelereng. Di sini juga harus diambil 4 kelereng supaya tetap seimbang. Jadi 4 kelereng ya. Dengan demikian gambarnya akan berbentuk seperti ini. Oh, maaf, gambarnya kurang bagus, tapi pandanglah sebagai timbangan. Jadi di sini tinggal 2 kotak karena sudah diambil 4. Di sini berarti tinggal 8. Kenapa 8? Karena diambil 4. 12 kurangi 4 itu 8. 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang ada 2 kotak akan dibagi rata oleh 8 kelereng. Dengan demikian, berapakah satu kotaknya? Jelas kalau kita bagi 2, ini juga kita akan bagi 2, maka itu akan hasilnya 8. Dengan demikian, satu kotak itu hasilnya adalah 8. 1 2 3 4. Jadi satu kotaknya ada 4 karena 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi kalau begitu x sama dengan 4 ya. Demikian kalau menjelaskan persamaan linear secara konkretnya. Ya, demikian. Jadi awalnya ini ada 2 kotak tambah 4 kelereng. 4 kelereng untuk di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ada 12 kelereng. Sebanyak 12 kelereng. Kemudian setiap kirinya itu, kiri kita ambil 4 kelereng. Kita ambil 4 kelereng. Demikian pula di kanan. Kita ambil 4 kelereng kiri, sedangkan di sebelah kanan itu ada 8 kelereng. Dengan demikian kita bisa dapatkan ternyata satu kotak itu isinya adalah 4 kelereng. Demikian pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu perubahan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di halaman deskripsi dari video saya. Baik, demikian saya akhiri. Tetap dukung channel ini, channel Guruma, dengan cara subscribe, like, and share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video